Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Hari ini kita membahas mengenai tentang cara menulis jurnal ya. Saya akan men-share screen mengenai apa itu yang dimaksud dengan jurnal dan bagaimana cara kita untuk menulis jurnal. Sudah oke. Ya, jadi buat sarjana S1 ya, menulis jurnal ini sesuatu hal yang wajib begitu, karena ada instruksi dari peraturan menteri ya. Ya ini aturannya sudah lama, tahun 2012 begitu. Untuk lulusan program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah gitu ya. Nah, ini. Kalau lulusan S2 atau magister harus jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi gitu. Nah, kalau S1 cukup jurnal ilmiah, nggak mesti harus terakreditasi, yang penting harus terbit begitu. Kalau S3 harus di jurnal internasional. Nah, mengapa kita harus menulis jurnal? Ya, terutama untuk sarjana ini, diantaranya untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi hasil penelitian itu harus disebarkan, jangan disembunyikan di perpus begitu ya. Makanya kami selalu meminta kepada mahasiswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan atau hasil penelitiannya selama penulisan skripsi ya dalam rangka ini ya untuk diterbitkan di jurnal begitu. Dan sekarang salah satu syarat untuk akreditasi jurusan ya program studi itu salah satunya adalah poin pemanfaatan hasil penelitian mahasiswa. Nah, tentu kalau misalnya Anda membuat skripsi kemudian dimanfaatkan, itu kami sangat senang ya. Terserah mau dimanfaatkan di mana, misalnya di perusahaan tempat saudara kerja misalnya, Anda membuat sistem inventory menggunakan algoritma FASI misalnya gitu. Oh ternyata diterapkan atau dipakai di perusahaan saudara. Nah ini kami malah sangat senang banget gitu ya. Oleh karena itu kalau seperti itu ya Anda sebaiknya lapor ke program studi, bilang, Pak, program saya dipakai loh di perusahaan. Wah, itu bagus banget ya. Untuk nilai akreditasi itu sangat sangat mendongkrak gitu, nilainya cukup tinggi. Oleh karena itu, skripsi-skripsi yang menggunakan studi kasus di Unsada di tahun-tahun sebelumnya selalu kami dorong untuk digunakan. Contohnya sudah banyak ya. Misalnya untuk pendeteksi plagiarisme sudah diinstal di portal. Kemudian untuk mengecek background foto mahasiswa itu sudah diinstal di portal. Kemudian untuk melihat nilai sentimen positif dan negatif suatu komentar di kuesioner yang ada di portal itu sudah kita pasang, yaitu hasil karya dari mahasiswa Teknik Informatika Unsada seperti itu. Nah, memang seharusnya seperti itulah ya, hasil penelitian itu harus dipublikasikan supaya apa? Supaya bertambah manfaatnya. Ya, jadi sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat bagi orang lain, begitu ya. Kemudian mengapa harus menulis jurnal? Ya ini salah satunya yang pasti tujuan utamanya adalah memanfaatkan, mendesiminasi atau menyebarkan ya kepada siapa? Ke sivitas akademika maupun stakeholder. Sivitas akademika itu ya dosen, guru, mahasiswa ya, masyarakat di lingkungan kampus. Kalau stakeholder itu masyarakat di luar kampus, misalnya perusahaan, masyarakat dan sebagainya. Bisa di jurnal, bisa di majalah dan sebagainya. Kalau Anda mengolah tulisannya menjadi tulisan yang populer atau menjadi tulisan yang bahasanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, maka Anda bisa masukkan ke dalam majalah ya atau koran, surat kabar. Bagaimana memulai menulis? Nah, gitu.
mulai saja dulu. Nah, gitu ya jargonnya Tokopedia ya, mulai saja dulu ya. Biasanya untuk memulai ini luar biasa sulitnya ini ya. Seperti halnya alat elektronik itu kalau memulai dia akan ada lonjakan arusnya yang cukup tinggi dibanding yang ketika dia sudah berjalan normal. Begitu juga kita ya, memulainya susah banget ya. Mau berangkat kuliah atau berangkat kerja kok males banget baru bangun tidur, masih ngantuk-ngantuk ya. Tapi begitu kita sudah mulai pelan-pelan, nah sudah. Kalau apalagi kalau sudah ketemu moodnya begitu ya. Sama dengan nulis skripsi atau KP ya. Memulai dulu aja ya. Memulai yang tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang. Apalagi bahannya sudah ada ya. Kalau nanti Anda menulis jurnal, di skripsi bahannya sudah ada. Apa itu bahannya? Ya laporan skripsinya ya, seperti itu. Kalau dalam tulisan, maka yang harus diperhatikan adalah tujuannya, media, aturannya, kemudian fungsinya, dan aspeknya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Apa ciri artikel ilmiah? Yaitu objektif, rasional, kritis, dan baru ya, pembaru. Objektif itu harus terukur, ya ada ukurannya. Ya, tidak hanya katanya kata ya, tidak hanya katanya perasaan. Menurut saya, nah itu subjektif ya. Katanya si dia, nah itu subjektif. Tapi kalau berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran misalnya, berdasarkan data yang sudah dianalisis, nah itu adalah objektif ya, seperti itu ya. Kemudian harus rasional. Nah, ini salah satu uh, ciri dari penelitian ilmiah adalah rasional ya. Di pembahasan kemarin sudah kita bahas, salah satunya adalah rasional. Kemudian kritis ya, kritis. Ya. Jadi harus kritis. Apa yang mau dibahas, apa yang akan dianalisis, bagaimana cara menganalisisnya, dengan siapa ini dianalisis dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah suatu hal yang kritis. Kemudian baru. Nah, syukur-syukur penelitiannya adalah sesuatu yang baru ya. Dalam artikel tersebut atau hasil penelitian tersebut merupakan suatu cara baru. Boleh metode baru, atau cara baru, atau penemuan baru, atau teori baru, ya macam-macam ya. Oleh karena itu kami selalu di skripsi itu mendorong kepada mahasiswa untuk membuat skripsi yang sesuatu yang ada bedanya. Nah, yang pertama dulu ada metode, ya itu pasti nggak boleh kalau tidak ada metodenya. Yang kedua, kalau ada metode yang sama, maka studi kasusnya pun eh, tidak boleh yang sama atau metode yang sama. Maksudnya begini, kalau sudah ada skripsi yang menggunakan metode X di tempat A misalnya, maka nggak boleh juga Anda membuat skripsi dengan metode X di tempat B. Nah, terus caranya gimana dong? Caranya kita buat sesuatu yang baru. Misalnya digabungkan metodenya, metode X dan metode Y misalnya. Mau dikomparasikankah? Mau digabungkan metodenya kah? Seperti itu ya, gitu ya. Jadi itu sesuatu yang baru ya, ada yang baru. Kalau dalam dunia akademisi namanya novelty ya, sesuatu yang baru itu membuat penemuan ya, invention yang baru. Kemudian proses penulisan kita buat menjadi tiga komponen besar ya, tiga bagian besar, yaitu pra penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Kita bahas satu-satu nanti. Ya, pra penulisan itu bahan tulisan dan kerangkanya sudah harus disiapkan, kemudian penulisannya ada draftnya, ada anatomi ya, dan pasca penulisan ada penyuntingan dan publikasi. Nah ini, kalau Anda mau menulis artikel jurnal untuk hasil skripsi ya tentu sudah punya bahannya ya, ini tentu lebih mudah begitu. Pra penulisan, nah ini pencarian dan pengembangan gagasan, bobot permasalahannya dan seterusnya nanti bisa dibaca. Kemudian metodenya apa ya? Metode kualitatif kah, metode kuantitatif dan sebagainya. Kemudian referensi ya, pencarian referensi, ada buku, jurnal dan sebagainya atau biasa disebut literatur review ya. Kemudian perencanaan naskahnya. Penulisannya bagaimana? Bersifat
universal ya, mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku ya, EYD kalau di Indonesia. Nah, ejaan yang disempurnakan. Nggak boleh ada kata-kata lu, gue, menurut lu ya seperti itu ya, nggak boleh ya. Harus ada kata-kata yang baku ya, gitu. Kemudian gaya bahasa selingkung ini maksudnya adalah ada pedoman tata cara penulisannya. Jadi ada tata caranya, baik secara sistematika penulisan, kemudian cara merujuk, cara menulis daftar pustaka ya, cara menyajikan tabel, gambar dan sebagainya. Ini ada aturan tersendiri mengenai artikel jurnal. Biasanya ini mengacu kepada pedoman yang di masing-masing penerbit ya, masing-masing jurnal. Kemudian untuk nulis ya ditulis secara draft saja dulu ya, kasar ya. Artinya tulisan yang intinya adalah belum begitu tertata, ya ditulis dulu nanti pelan-pelan direvisi, ditata. Contohnya ini, nah ini merupakan aturan juga ya, acuan referensi, ini cara merujuk ya. Apabila Anda mengutip ya atau mengambil salah satu referensi misal dari buku ya, oh bukunya ternyata penulisnya satu ya, maka Anda merujuknya dalam seperti ini ya. Misalnya ini Comfort, nah, Pak Comfort gitu ya, 97 halaman sekian mengatakan bahwa, nah seperti itu yang ada yang dikutip di dalam laporannya atau di jurnalnya boleh. Daftar pustakanya gimana penulisannya? Oh seperti ini ya, nah, gitu. Jadi sudah ada aturannya ya, nggak boleh sembarangan seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Anda ingin melihat acuan referensi secara lengkap ada di panduan penulisan skripsi dan KP ya di Teknik Informatika Unsada. Kemudian anatomi penulisan. Ya, anatomi penulisan itu bagian-bagian dari penulisan jurnal. Ada judul, ada nama, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan, metode, hasil, simpulan, dan daftar pustaka. Ini wajib biasanya. Setiap jurnal pasti ada ininya, gitu ya. Ada bagian ininya. Karena ya memang yang dituliskan di jurnal itu ya ini begitu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, abstrak. Judul, nama, penulis. Nah, nanti kita lihat di bagian jurnal yang sudah jadi ya, supaya bisa kita ada gambaran. Kemudian kita bahas mengenai abstrak. Nah, abstrak ini ya. Abstrak ini bisa dikatakan sebagai ringkasannya isi dari jurnal. Isinya hanya memuat masalah ya. Kemudian apa itu latar belakang sedikit ya sebetulnya sudah bisa digantikan dengan masalah ya, masalahnya apa, kemudian metode cara penyelesaian masalahnya apa, kemudian hasilnya bagaimana gitu ya, hasilnya, dan banyaknya hanya satu paragraf maksimum 200 kata. Jadi ini saja ya, ini satu paragraf, tidak boleh ada lebih ya, ini ada satu kemudian bawahnya dua, enggak boleh, cukup satu sudah cukup. Nah, kalau sudah terbiasa menulis jurnal, maka Anda atau kita menuliskan abstrak itu cukup mudah begitu. Kemudian tidak boleh ada singkatan, tidak boleh ada tabel, gambar, ya merek dagang dan sebagainya. Ya hanya tulisan saja. Seperti halnya review ya. Anda kalau misalnya ditanya mengenai apa ya, film misalnya Mission Impossible ya. Nah, ini yang saya ingat, Mission Impossible yang kedua misalnya, seri kedua. Dari film yang 2 jam tadi, maka saya harus bisa menjelaskan kepada teman saya yang bertanya, apa sih kira-kira ceritanya Mission Impossible? Nah, maka saya harus bisa menceritakan kembali dalam waktu cukup 5 menit atau kurang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oh, Mission Impossible yang seri kedua diperankan oleh Tom Cruise dan teman-teman. Di situ ada teroris yang mencuri virus dan antivirusnya, kemudian disebarkan melalui pacarnya Tom Cruise. Pacarnya Tom Cruise kemudian dilepaskan di Australia dengan harapan supaya dia menyebarkan virus tersebut. Kemudian Tom Cruise dan kawan-kawannya menyelamatkan dan seterusnya. Udah cukup, Pak. Oh, kira-kira begitu ya. Nah, jadi yang
teman saya yang bertanya mengenai film tersebut sudah tahu gambarannya. Oh, masalahnya adalah virus yang dicuri dari pabrik virus. Nah, seperti itu gitu. Kemudian bagaimana cara timnya Tom Cruise menangani? Oh, begini begini begini. Nah, kira-kira seperti itu ya, abstrak itu ya. Jadi cukup singkat begitu. Kemudian kata kunci. Nah, kata kunci ini, nah di sini Anda lihat di sini ada kata kunci. Nah, kursornya kelihatan enggak ya? Oh, kelihatan ya. Nah, ada kata kunci di sini. Apa itu? Kata atau istilah yang dibahas. Ya, kata kunci itu kata atau istilah yang dibahas untuk mempermudah penelusuran artikel. 3 sampai 5 kata ya, itu sudah cukup ya yang merupakan kata kuncinya. Kata ini harus ada di dalam judul atau bahasan ya, mengacu kepada thesaurus atau istilah dalam bidang tertentu. Nah, kemudian pendahuluan. Nah, kita masuk ya ke bagian penulisan jurnalnya, bagian awalnya ya, pendahuluan. Isinya biasanya latar belakang ya atau rasional penelitian. Kenapa kok penelitian itu dilakukan begitu? Kemudian masalahnya apa? Kemudian adanya sumber acuan atau data referensi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu perlu ya untuk dijadikan dalam pendahuluan. Misalnya Anda meneliti atau membuat mengenai sistem inventory menggunakan apa ya? Masa sistem inventory terus ya judulnya ya. Bikin robot deh ya, bikin drone yang bisa terbang menggunakan particle swarm optimization, nah, PSO, nah, misalnya. Sebelumnya Anda sudah harus membaca jurnal dulu yang berkaitan dengan itu. Oh, yang sana peneliti A sudah pernah membuat robot terbang atau drone menggunakan PSO. Kemudian yang ini sudah pernah membuat robot terbang menggunakan PSO juga, gitu ya. Tapi untuk misalnya pemadam kebakaran misalnya di tower misalnya dan sebagainya. Oh, kalau gitu saya ingin membuat robot terbang dengan menggunakan algoritma yang sejenis tapi digunakan untuk penyelamatan misalnya gitu ya atau untuk surveillance misal seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan data atau referensi sebelumnya gitu. Sehingga kita tidak membuat suatu penelitian yang sama atau yang pernah dilakukan oleh orang lain. Umumnya 3 sampai 4 paragraf. Kemudian landasan teoritis, kalau di skripsi ini ada di bab 2 ya, landasan teori, rasional penelitian, ilmunya apa yang dipakai di situ ya, data-datanya sebelumnya dan sebagainya seperti itu. Apabila pernyataan umum, maka tidak perlu sumber acuan ya. Misalnya apa ya? Matahari tenggelam di ufuk barat. Nah, itu kan umum ya, itu pernyataan umum. Nggak perlu Anda pakai referensi juga, setiap orang juga tahu begitu. Kalau matahari itu tenggelamnya di sisi sebelah barat begitu. Kalau terbit di timur misal seperti itu ya, itu pernyataan umum. Tapi kalau pernyataan-pernyataan yang khusus yang berhubungan dengan topik penelitian Anda, yang mana itu sudah dilakukan oleh orang lain ya, maka sebaiknya Anda acu ya, gitu. Kemudian metodologi, nah, metodologi itu cara Anda untuk meneliti. Nah, bagaimana caranya, sumber datanya berupa apa, bagaimana Anda menganalisanya, siapa dengan siapa ya. Kalau misalnya Anda ingin membuat kuesioner dan sebagainya, maka itu harus dijelaskan metodologinya. Kemudian hasil dan pembahasan, ini hasilnya apa? Penyajian bersistem, artinya bersistem itu ya urut ya. Kemudian boleh diperjelas dengan ilustrasi, gambar, tabel ya, yang sederhana saja, tidak perlu rumit-rumit, data mentah tidak perlu ditampilkan, tapi hasilnya saja, hasil perhitungan, misalnya dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk tabel seperti itu. Yang mana grafik atau tabel itu sudah bisa menceritakan hasil dari analisa. Kemudian hasil dan pembahasan ini
isinya adalah menjawab masalah penelitian, menafsirkan hasil penelitian, menjawab hasil penelitian ya kalau sudah terjawab, kemudian menafsirkan hasil penelitian apabila penelitiannya ini dalam bentuk komparasi ya, membandingkan hasil penelitian sebelumnya ya. Kemudian misalnya menemukan teori baru ya di sini, ini merupakan bagian yang ini ya, hasil berupa teori baru misalnya. Kemudian menghubungkan hasil penelitian dan menjelaskan temuan tersebut. Kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini kira-kira manfaatnya apa ya? Sudah dengan adanya penelitian tadi, impact-nya apa ya? Atau hasil ya, manfaat yang sudah diberikan terhadap penelitian tadi apa? Gitu. Berupa deskriptif ya, bukan numerik ya. Kalau numerik di sini hasil pembahasan, tapi deskriptif. Suatu misal Anda bikin robot surveillance yang menggunakan algoritma PSO tadi misalnya ya, dengan di sini dinyatakan hasil pembahasannya terbangnya bisa cuma sampai berapa ketinggiannya, kemudian daya jelajahnya berapa dan sebagainya, itu ada di data di sini. Kemudian kalau di sini dia harus pernyataannya harus berupa deskriptif. Deskriptif itu menggambarkan, oh dengan adanya robot ini, maka daya jelajah untuk penyelamatan atau surveillance-nya menjadi lebih jauh misalnya, sehingga lebih efektif. Nah, misal seperti itu ya. Dengan adanya robot ini, maka manfaatnya bisa menolong lebih cepat ya, memberikan informasi yang lebih cepat. Nah, misal seperti itu ya. Jadi berupa deskriptif, bukan berupa angka gitu. Kemudian saran. Nah, saran ini biasanya isinya penelitian lanjutan, baik yang akan dilakukan maupun usulan. Nah, suatu misal nih, Anda membuat robot terbang tadi, Anda menemukan suatu kelemahan misalnya. Oh, ternyata robotnya terlalu besar, maka Anda memberi saran, drone-nya terlalu besar misalnya. Anda memberi saran di sini. Drone-nya lebih efektif apabila yang lebih kecil misalnya, dengan dimensi yang kurang dari sekian senti misalnya, dengan seperti itu ya, gitu. Nah, saran ini bisa jadi nanti akan menjadi masalah baru bagi penelitian selanjutnya. Nah, sehingga bisa dilanjutkan untuk penelitian yang berikutnya, baik Anda sendiri yang meneliti maupun orang lain yang telah membaca jurnal ini. Ya, itulah manfaat dari penyebarluasan jurnal. Jadi orang bisa tahu ilmu baru serta gap penelitian yang akan bisa diteliti untuk lebih lanjutnya. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini harus lengkap sesuai rujukan. Ya, ada tata caranya di sini. Tadi sudah disajikan ya, bagian di acuan referensi ini. Kalau mengutipnya seperti ini, maka daftar pustakanya penulisannya seperti ini. Nah, nanti kita lihat di jurnalnya kayak apa, biar kita bisa lebih paham ya. Kemudian pasca penulisan. Nah, tadi kita sudah menulis, sudah apa itu menulis ya. Nah, sekarang pasca penulisannya gimana? Oh, harus ada kita revisi penulisannya bagaimana ya. Ada ejaan yang harus disempurnakan atau masih belum ya. Tekniknya, spasi, paragraf, rata kanan kiri dan sebagainya seperti itu. Ini fungsinya untuk memperkecil kesalahan gitu. Kemudian baru dipublikasi, mau diterbitkan di mana, di jurnal mana, seperti itu. Kalau di Unsada ada yang namanya repositori, jadi semua skripsi mahasiswa akan diterbitkan ke dalam repositori di Unsada. Tentu tidak semua ya, tidak full 100% di-publish, hanya halaman cover, kemudian abstrak dan bab satu saja gitu ya, seperti itu supaya tidak ada terjadi plagiasi ya. Nah, contoh ini publikasi lembaga publikasi yang menerbitkan jurnal, artikel jurnal ini saya ada 11 ya yang pernah saya catat ya. Tentu di luar ini ada lebih banyak lagi gitu ya. Ini hanya sebagian kecil saja gitu. Nah, silakan Anda nanti coba klik di sini kayak apa sih dalamnya ya. Nah, Anda baca-baca seperti itu.
Kalau Nero ini bahasa Inggris ya. Kemudian Telkomnika ini juga ada berbahasa Inggris. Ini ada di Indonesia, tetapi diterbitkannya atau penulisnya wajib mengirimkan dalam bentuk bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya diseminasinya atau pembacanya bisa di semua negara bisa membaca. Meskipun itu jurnal ini yang mengelola di Indonesia ya, orang Indonesia. Ya, oke, saya kira itu. Saya akan stop. Saya akan tunjukkan jurnal yang sudah jadi ya. Nah, ini dia. Ya, sudah kelihatan. Saya akan mulai dari paling depan ya, paling atas dulu. Ya. Ini juga bisa Anda baca di Google Classroom, sudah saya share materi-materi ini. Sehingga Anda bisa tahu apa perbedaannya masing-masing dari artikel jurnal di penerbit yang berbeda. Tetapi semua punya ciri yang sama. Ya, contohnya ini ya. Saya pernah mengirimkan artikel jurnal di Jurnal STIMIK Bani Saleh. Di sini ada identitasnya, ya, jurnal gerbang dan sebagainya, volumenya, nomornya, dan kapan dia terbit. Kemudian judul, kemudian di sini ada identitasnya, nama, dan ini mahasiswa. Nama pertama, nama kedua. Nah, ini mahasiswa Susilo Widiksono ini lulus tahun, kalau tidak salah tahun 2016 ya, kalau tidak salah ya. Gitu. Kemudian ada abstrak di sini, ya, cukup satu saja ininya, abstraknya, satu paragraf maksudnya ya. Kemudian spasinya satu ya, ini jarak antara ke sini satu. Kemudian pendahuluan, nah pendahuluan, Anda perhatikan di sini formatnya dalam satu lembar ini ada 2 kolom. Ini ya, 1, 2, nah ini yang ini 2. Pendahuluan, isinya apa tadi? Pendahuluan, latar belakang ya, masalah kenapa kok diteliti dan sebagainya itu ada di pendahuluan. Terus landasan teorinya sedikit saja ya, database, web scraping dan sebagainya sedikit. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, masuk hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan ke bawah ya. Nah, ini ke bawah. Oh, tampilannya seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Ya, nah di hasil dan pembahasan boleh ada gambar, ada tabel, boleh ya. Kesimpulan, nah, kesimpulan nggak perlu ada tabel dan gambar lagi karena sifatnya tadi apa? Deskriptif ya. Deskriptif itu menggambarkan begitu ya, dengan kata-kata digambarkan. Kemudian daftar pustaka. Nah, udah ini contoh satu ya. Kemudian contoh yang lain, ini saya pernah mengirim juga di jurnal Ukrida ya. Alamatnya ini, diklik nanti akan muncul artikel ini. Sama juga ada identitasnya ya, ini jurnal teknik. Identitasnya di mana? Di bawah kalau nggak salah. Oh, enggak. Oh, di sini ya. Di atas juga, tapi mulai di halaman kedua. Ada volumenya, nomornya, dan kapan dia terbit. Kita lihat di atas. Judulnya, kemudian judul bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris. Nama pengarang atau nama penulis ya. Kemudian abstrak. Nah, di sini agak berbeda dengan yang di atas. Ini abstraknya bahasa Indonesia, ini abstraknya bahasa Inggris. Nah, ini tergantung aturan ini, tergantung kepada publishernya masing-masing ya. Seperti itu. Boleh, satu ya boleh, dua ya boleh, nggak masalah gitu ya. Artinya tergantung dari pengelola atau penerbitnya. Nah, ada lagi boleh ditambahkan seperti ini ya. Kalau yang di atas tadi tidak ada informasi seperti ini, maka ini diberikan informasi seperti ini.
kapan tanggal menerima naskahnya ya, kemudian tanggal persetujuan naskah. Jadi ketika Anda mengirimkan artikel jurnal itu tidak langsung diterima dan tidak langsung diterbitkan ya, tapi harus dicek dulu sama panitia yang ada di sana yang disebut chief editor ya. Nah, editor lah ya, atau dewan redaksi gitu. Seperti halnya surat kabar atau majalah, mereka pasti punya dewan redaksi untuk mengecek isi maupun format dari penulisan. Kemudian sudah 24 Juni diterima oleh mereka, dikembalikan lagi untuk perbaikan-perbaikan, 30 baru diterima. Nah, setelah itu diterbitkan. Diterbitkannya kapan? Oh, Januari ya. Januari, periode Januari Maret ya. Cukup lama ya menunggunya ya. Ini masih mending ya menunggu beberapa bulan. Ada yang menunggu beberapa tahun baru bisa diterbitkan. Kemudian pendahuluan. Nah, Anda perhatikan ininya, formatnya yang di sini. Oh, belum muncul. Nah ya, sekarang udah muncul. Ini ada 2 kolom ya. Ada 2 kolom. Sekarang yang di sini cuma 1 kolom. Nah, ini 1 kolom ya. Nah, dalam 1 lembar ada 1 kolom. Nah, ini tergantung penerbitnya juga ya. Boleh 2 kolom boleh, 1 kolom pun juga tidak salah begitu. Terserah mau publishernya aturannya bagaimana mereka bikin aturan mengenai format ini. Kemudian, oh ya, satu lagi. Ini ada kata-kata 1, 2, 3. Ini adalah referensi yang tadi ya, yang di PowerPoint slide tadi, referensi sebelumnya ya. Jadi pendahuluan itu kita tidak boleh ngarang. Ini saya tidak ngarang ya. Abad ke-21 disebut abad informasi dan ini bukan kata-kata saya ya. Ini harus punya dasar hukumnya. Kata-kata ini dari mana? Oh, dari sini, gitu ya. Tentu yang ada hubungannya dengan topik penelitian kita. Kemudian yang kedua, era tahun 2000 dan seterusnya, pendidikan harus memiliki aspek sains dan aplikasi 3 dimensi. Ini saya nggak ngarang ya. Ini berdasarkan kata peneliti yang ada di referensi rujukan nomor 2. Kemudian yang ketiga, ini isinya apa ini? Oh, metode tradisional dan modern ya harus dipersiapkan. Sama, ini nggak ngarang saya. Kemudian yang lain misalnya ya. Oh ini, poin 6 nih misal ya. Teknologi dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Ini kalau kata-kata saya, pasti Anda akan bilang, masa Bapak ngarang kali, gitu ya. Masa sih teknologi dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran, gitu. Tapi saya nggak ngarang. Ini hasil dari penelitian yang ada, yang saya rujuk di urutan ke-6, begitu. Jadi yang saya tulis di sini adalah hasil dari rujukan. Intinya apa? Intinya yang saya tulis di sini di bagian pendahuluan itu harus memiliki landasan yang kuat ya untuk saya tuliskan gitu. Apa betul AR itu meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran? Oh iya kok. Nah ini saya pernah membaca jurnal yang di urutan ke-6 nanti isinya seperti itu. Ini hasil dari penelitian. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian contoh lagi. Nah, kemudian yang 7 ini. Yang 7 ini menggambarkan posisi penelitian di bidang AR. Nah, di sini saya membaca jurnal Isnaini Rahmawati dalam penelitiannya membuat aplikasi AR berbasis PC dan webcam tentang edukasi kesehatan gigi dan anak. Dirujukan nomor 7. Loh, sama dong. Iya betul, topiknya sama-sama AR. Tetapi Ibu Isnaini ini menggunakan PC dan webcam ya tentang edukasi kesehatan gigi bagi anak. Sementara saya akan membuat penelitian yang berbasis mobile ya karena eranya sudah berbeda ya. Ibu Isnaini ini mungkin meneliti di beberapa tahun sebelum era mobile. Nah, sekarang sudah eranya mobile. Nah, inilah yang disebut perbedaan ya, pembaharu tadi ya. Supaya kita bisa tahu perbedaannya antara penelitian yang akan kita buat dengan penelitian orang lain, maka kita harus banyak membaca.
Makanya di pertemuan kemarin ada kata-kata yang bagus ya. Kualitas yang Anda tulis itu sebanding dengan kualitas apa yang Anda baca gitu. Jadi kalau Anda bacanya banyak ya kualitasnya bagus ya gitu ya. Gitu. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian, nah ini sudah masuk ke dalam teori ya, keilmuan atau landasan teori. Sama, ini saya juga nggak boleh mengarang. Maka saya harus mengambil informasi dari penelitian sebelumnya. Apa itu AR? Oh, menurut Klopfer dan Squire, nah ini penelitiannya Pak Klopfer dan Squire di tahun-tahun yang lalu, AR itu ini artinya. Kemudian Milgram, Takemura, dan Usumi, dan Hishino itu mengatakan bahwa AR itu seperti ini, ya, gitu ya. Jadi ini bukan ngarang gitu. Kalau saya nulis di sini AR adalah ini bukan karangan, tapi memang hasil dari penelitian sebelumnya. Itulah kenapa dalam setiap skripsi selalu saya arahkan apa yang Anda tulis di sini, Anda harus bisa mempertanggungjawabkannya. Gitu. Jadi kalau ditanya apa itu database? Nah, misalnya, oh ini Pak, loh kok tahu? Emang kamu ngarang? Oh enggak Pak, itu dari textbook, dari buku ini, ya misalnya seperti itu. Nah itu kan Anda lebih yakin ya menjawabnya. Kemudian berbasis mobil juga sama ya. Apa saja AR yang sudah dibuat pernah dibuat. Oh ini berbasis web. Kemudian ada yang berbasis simulasi meneliti AR tapi digunakan untuk environment detektif untuk game misalnya seperti itu. Nah ini juga salah satu untuk mengetahui posisi penelitian kita itu ada di mana gitu. Kemudian dalam buku juga ini ya saya juga mengacu kepada textbook juga boleh saja textbook ya bahwa AR itu seperti ini definisinya. Nah, barulah masuk ke dalam penelitian kita. Penelitian kita masalahnya apa? Untuk masalah gigi berlubang. Loh, emang ada apa dengan gigi berlubang? Oh, ternyata menurut data WHO, nah lagi-lagi saya harus mengacu kepada suatu referensi yang layak ya. Berdasarkan WHO, gigi berlubang itu 60-90% loh untuk anak sekolah gitu ya. Bahkan 100% orang dewasa hampir ya mendekati 100% mengalami gigi berlubang. Nah, kalau dengan data seperti ini, maka saya bisa mengatakan bahwa hampir semua mahasiswa yang mengikuti kelas saya sore ini memiliki gigi berlubang, ya kan? Gigi Anda pasti ada lubangnya ya. Ini bukan saya yang ngarang ya, tapi WHO ini data WHO. Nah, ngaku saja deh gitu ya. Gitu. Kemudian saya lanjutkan dan seterusnya di sini masih data gigi berlubang. Oh, ternyata hasil riset kesehatan nasional pun juga mengatakan sama ya. 12 tahun ke atas gigi berlubang pernah dialami 72%. Sebanyak 43% karies aktif dan seterusnya. Oh, hampir separuhnya. Berarti saya bisa mengatakan dong 50% dari peserta saya yang ikut Zoom ini giginya pernah berlubang ya. Nah, siapa yang giginya masih berlubang atau pernah berlubang ya, ngaku saja deh gitu ya. Nah, karena datanya ini ada gitu ya. Seperti itu. Entah itu kecil, entah itu besar ya, yang jelas ada berlubang. Nah, ini tadi membahas mengenai masalah. Kemudian desain dan implementasinya. Nah, ini apa yang kita kerjakan selama penelitian. Saya pakai ini metodenya dan sebagainya, pakai toolnya pakai ini ya, Blender dan sebagainya, sehingga hasilnya ini ya, oh hasilnya seperti ini gitu. Kemudian ini informasi yang ada di informasi tambahan yang ada di mobile aplikasinya, terus hasilnya mana? Ini pengujian tadi ya, isinya grafik, tabel boleh, grafik boleh, ya seperti itu. Grafik kuesioner aplikasi membantu memahami yang ini apakah ini berisi informasi ya. Mungkin boleh ditambahkan tentang kemudahan, apakah aplikasinya mudah digunakan. Nah, boleh saja ditambahkan seperti itu. Kesimpulan, kesimpulan. Referensi. Nah, kata-kata yang 1, 2, 3, 4 itulah diletakkan di sini ya. Jadi saya tadi definisi AR mengacu kepada yang nomor berapa tadi?
5 ya, 56 kalau nggak salah ya. Yang kondisi umum ada di sini. Saya membaca ini, kemudian membaca jurnal ini, membaca buku yang ini, dan seterusnya. Kemudian ini Klopfer tadi definisi AR ya. Kemudian WHO tadi juga ada ya. Nah, ini Riskesda tadi, riset kesehatan dasar, saya baca ini. Kemudian yang WHO saya membaca buku ini ya. Jadi apa yang kita tuliskan di jurnal itu adalah hasil dari kita melakukan suatu studi literatur review yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi nggak boleh malas membaca kalau Anda ingin menjadi peneliti ya atau ingin menerbitkan jurnal. Ya, baik, satu lagi ini mumpung belum maghrib, satu lagi ini peran saya nulis bersama Pak Aji di jurnal Infotech Mesin, sama ya, di atas ada identitas, ada volume, nomor, dan waktu terbit. Nah, sama identitas ISSN, serial number, internasional serial number. Judul, kemudian nama penulisnya, ya, ada di sini. Kalau yang di awal tadi ada atas dan bawah, maka ini jejer-jejer, dikasih nomor. Ada 1, ya, ada 2, 3, 4. Karena ini untuk menunjukkan dari mana institusinya. Kenapa? Bisa jadi kita meneliti itu, menulis jurnal itu bersama-sama ya, tidak mesti dari Unsada semua. Nah, contohnya ini, ada yang dari Unsada, ada yang dari Politeknik Negeri Cilacap ya, seperti itu. Kemudian abstrak, kata kuncinya ditaruh di sebelah kiri. Ya, boleh-boleh saja, boleh di kiri, boleh di bawah. Tergantung, sekali lagi, tergantung aturan dari penerbitnya pengennya bagaimana. Kalau dirasa indah di sebelah kiri ya boleh-boleh saja tulis. Terus sama secara kurang lebih sama. Nah, ini diberi desainnya ya, desain. Nah, ini alatnya, difoto ya. Kalau Anda membuat alat, maka harus ada fotonya. Fotonya dari atas, kanan, kiri ya, seperti itu. Ini rancangannya. Ya, ini sudah oke. Hasilnya, nah ini dalam bentuk tabel. Oh, belum muncul ya. Nah, ini muncul udah. Belum tabel ya, hasil uji. Dirubah menjadi grafik juga boleh ya. Ini diganti jadi grafik ya nggak masalah ya, direpresentasikan dalam bentuk grafik boleh ya. Kemudian daftar pustaka ya. Kemudian yang sekarang kalau tadi di jurnal nasional ya di Indonesia, maka kami mengirim di jurnal internasional sama juga kan ya. Ini ada judulnya, ada alamatnya dan sebagainya sama. Diterima, dikirim, diterima dan receive itu diterima naskahnya, accepted ini diterima untuk diterbitkan. Nah, dipublishnya tahun 2018. Oh, sudah adzan ya. Baik, saya agak pelan-pelan ya. Nah, sama ada judulnya, ada penulisnya, terus. Nah, ada gambarnya, gambar dari aplikasi. Nah, ini terus. Nah, sudah cukup. Kemudian kami juga ngirimkan lagi di internasional conference di jurnal. Sama ya, ada penulisnya di sini, abstraknya di sini ya. Keywordnya kok nggak ada ya? Keywordnya kok aneh. Terus. Nah, ini sama tapi beda yang kalau yang tadi cara sholat, yang ini cara baca Quran ya. Jadi kalau Anda bikin aplikasi, boleh dipecah jadi 2 ini publikasinya. Misal Anda bikin aplikasi ini panduan sholat dan panduan baca Quran, maka kita pecah jadi 2. Yang satu untuk cara baca Quran, yang satu cara untuk sholat gitu. Terus, nah ini kita desainnya, kita di jurnal internasional juga.
Kalau ini desainnya, kalau yang tadi yang ada fotonya adalah hasil jadinya. Nah, ini juga boleh seperti ini. Anda buat penelitian, membuat suatu alat, desainnya Anda terbitkan sebagai jurnal yang terpisah. Kalau sudah jadi pun juga boleh Anda terbitkan jurnal secara terpisah juga gitu. Nah, ini desainnya, maka nggak ada foto pasti ya, karena baru desain. Nah, desainnya ya. Nah, terus kalau dijalankan seperti apa? Karena belum ada barangnya, maka masih bersifat simulasi ya di komputer. Ya, ya selesai. Ya, baik. Saya kira itu ya. Kemudian saya akan balik lagi ke PowerPoint. Nah, ini tugas ya. Carilah jurnal ilmiah di bidang ilmu komputer berbahasa Inggris, di-download. Kemudian Anda coret-coret ya. Diberi warna stabilo, dicari ininya. Nah, bidang topik penelitian, kalau field establishment-nya kuning, kalau masalahnya Anda beri merah, kalau metodenya biru, kalau solusinya hijau, kemudian kesimpulan atau saran oranye atau biru, gitu ya, seperti itu. Kalau kemarin kan dibuat dengan cara tabel ya, tapi Anda langsung coret-coret saja di jurnalnya. Nah, jelas ya? Ada pertanyaan? Stabilo. Stabilo itu maksudnya misalnya Anda rubah ke convert ke Word, Anda boleh rubah fontnya juga boleh ya, itu seperti itu juga boleh ya. Artinya nggak mesti harus Anda download, Anda print, kemudian Anda coret pakai, Anda beli Stabilo di toko ATK misalnya, nggak seperti itu ya, tapi secara soft copy gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Ya, jadi biasanya kalau di Acrobat Reader kan ada fasilitas highlight ya, tapi kemarin saya cek highlight itu hanya kuning saja, nggak tahu gimana. Kalau Anda menemukan cara bisa highlight-nya dirubah jadi warna yang bermacam-macam, ya boleh pakai Acrobat Reader. Kalau nggak bisa ya Anda konversi dulu ke Word ya, Office Word, kemudian yang merah font yang menyatakan ini, Anda ganti warnanya gitu. Mana yang merah, mana yang bagian metode, dan seterusnya. Jelaskah di sini? Kalau jelas silakan kameranya dinyalakan. Untuk saya capture, jangan lupa mengisi komentar di portal sebagai bentuk tanda kehadiran ya. Nah, seperti itu. Kemudian rekamannya juga akan saya upload juga ini, supaya ingat ya. Bisa dijadikan sebagai belajar, nanti dibuka-buka lagi. Yang hadir 23 dari 31 mahasiswa. Oh, ada yang masih di kantor ya. Masih ada yang di jalan tuh pakai masker itu. Pakai motor ya. Naik motor sambil dengerin kuliah ya. Baik, saya kira sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah sholat maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.